Jadi, setelah Sunjae tanya ke Imsol apa Imsol datang dari masa depan, Imsol langsung ngejelasin ke Sunjae kalau dirinya itu melakukan perjalanan waktu sama seperti DVD The Terminator 2 yang dia tunjukin ke Sunjae. Imsol juga ngejelasin ke Sunjae kalau yang ngebawanya ke tahun 2008 itu adalah jam tangan milik Sunjae di tahun 2023. Kenapa tiba-tiba jam tangan Sunjae jadi mesin waktu? Imsol juga nggak tahu tentang hal itu. Tapi kemungkinan ini udah kehendak dari Tuhan. Biar Imsol bisa nyelamatin Sunjae sama seperti Sunjae yang dulu nyelamatin Imsol. Sunjae bingung kenapa jam tangan punya dia ada di tangan Imsol. Tapi Sunjae nggak tahu nih penggemar apa yang dimaksud Imsol. Akhirnya Imsol ngejelasin pun nggak tahu apa yang tadi dijelasin sama Imsol. Mau gak mau, Imsol ngejelasin kalau tadi barusan waktu udah berhenti ketika aku ngejelasin ke kamu. Jadi maksud kamu bisa ngeberhentiin waktu sesuka kamu gitu. Ini memang terlihat konyol bagi kamu, tapi itu nyata. Kemudian Sunjae tanya lagi ke Imsol, apa sih yang ingin Imsol ubah? Imsol beralasan kalau dia gak pengen ubah apapun. Kemarin itu dia mabuk, jadi kemungkinan dia ngomong sesuatu hal yang gak jelas gitu. Ya udahlah ya, lupain aja. Ngebuat Sunjae tuh berpikir, oh, apa ini alasan kamu menghindari aku? Kalau ini alasan kamu buat ngehindar dari aku, kamu gak usah repot-repot lah cari cara buat ngehindar dari aku. Toh aku kan juga mau pergi ke Amerika buat ngejalanin rehabilitas aku. Jadi seandainya nanti kita ketemu, aku akan pura-pura gak kenal sama kamu. Jadi gak usah buat alasan konyol seperti ini. Abis itu Sunjae ninggalin Imsol sendirian. Keesokan harinya, Sunjae tanya sama teman-temannya, ada Bom-Bom dan satu lagi. Sebut saja siapa ya? Dodit kali ya, Dodit aja ya. Nah, Sunjae tanya sama Bom-Bom sama Dodit, gimana sih tanggapan Bom-Bom sama Dodit ketika orang yang mereka suka tuh bilang kalau dia tuh datang dari masa depan. Nah, menurut Bom-Bom itu adalah suatu penolakan dari seseorang karena sekarang ini, belakangan ini itu lagi tren trik-trik macam itu. Di tempat lain, Imsol yang lagi mikirin Sunjae mau pergi ke Amerika ketemu sama Pak Genduk. Akhirnya mereka ngebicarain tentang hal itu. Sementara In Hyuk ngedapet kabar kalau dia itu diterima babak awal audisi Superstar Key. Dia seneng banget dong. Dan ternyata video yang dia kirim ke audisi itu Sunjae yang jadi vokalis mereka gitu. Mau gak mau kan, In Hyuk harus ngebujuk Sunjae biar ikutan audisi sama mereka. Akhirnya In Hyuk pun ya udah ayolah gas ke rumah Sunjae gitu. Tapi sampai di sana, In Hyuk malah tahu kalau Sunjae tuh mau pergi ke Amerika ngejalanin rehabilitas. Dan ayahnya juga udah ngesiapin jadwalnya berangkat. Karena si ayah ini tahu dari Imsol kalau Sunjae tuh bersedia buat ngejalanin rehabilitasnya. Udah setuju gitu. Pasti dong ayahnya seneng banget dan langsung nelpon ke Amerikanya. Sementara di sini Sunjae sedih dan berpikir kalau Imsol ternyata mau secepat mungkin aku pergi dan gak mau aku hadir lagi di kehidupannya. In Hyuk pun yang ada di sana juga gak sempet ngesampein apa yang dia pengen sampein. Hari berikutnya, Imsol pergi ke kantor polisi. Dia ketemu sama Ayah Taesung. Nah, di situ Ayah Taesung tanya ke Imsol, apa Imsol masih ingat sama truk yang dibawa Susilo? Kemungkinan Susilo kabur pakai truk itu. Tapi Imsol gak ingat apapun. Karena waktu itu Imsol panik, jadi dia gak memikirkan apapun selain nyelamatin dirinya sendiri gitu. Kemudian Ayah Taesung ngasih beberapa potret dan Imsol suruh milih mana nih yang mirip sama truknya Susilo. Imsol hanya ingat kalau truk itu berwarna putih dan agak kotor gitu. Setelah urusan di kantor polisi selesai, Imsol pergi ke kampus dan di sana dia ketemu sama kakaknya yang minta uang sama dia. Tapi ketika kakaknya ngelihat Yunju di depannya, dia langsung pergi karena ingin menghindari Yunju sejak kejadian di karya wisata. Yunju yang ngelihat Imsol langsung nyamperin Imsol, tapi saat Sunjae datang, kini gantian Imsol yang pergi. Di kelas, Sunjae ngikutin kelas yang sama kayak Imsol, kelas pemahaman musik dan film. Ini sangat melenceng dari jurusannya ya, pendidikan jasmani. Sehingga tuh Yunju berpikir kalau Sunjae tuh pasti masih suka sama Imsol. Tiba-tiba Pipit datang.
ngedeketin Sunje, ngolesin krim ke Sunje. Tapi Sunje gak suka itu dong. Dan Pipit bilang kalau tangan Sunje besar banget. Apa Sunje mau ngebandingin tangannya sama tangan dia gitu. Tapi untuk apa kan Sunje ngebandingin tangannya sama tangan dia? Yunju yang lihat itu langsung berpikir dong kalau Pipit nih kayaknya suka deh sama Sunje. Karena itu tuh trik buat narik perhatian orang yang kita suka gitu. Dan pria yang ngedengerin itu pasti berpikir itu sangat manis. Selama kelas, Imsol ngeliatin Sunje sama Pipit. Mereka tampak dekat. Setelah kelas, Imsol, Yunju pergi ke kedai untuk minum bersama. Begitu juga sama Sunje, Pipit, dan Dodit. Tiba-tiba, Sunje dapat pesan dari Inhyuk. Inhyuk minta bantuan Sunje untuk ikut. Pesan itu gak lengkap, ngebuat Sunje tanya ke Inhyuk, ikut apa? Dodit dapat panggilan dari Bom Bom, dan kelihatannya dia harus segera nyamperin Bom Bom. Akhirnya, Dodit pergi, ninggalin Sunje sama Pipit berduaan. Sementara Yunju, dia mabuk berat, dan ngebahas tentang Imgem yang hindarin dia. Karena itu, Imsol ngeputusin untuk, yaudahlah kita pulang aja. Tapi ketika dia mau bayar, uangnya jatuh semua. Dan ada satu koin yang ngeglinding jauh banget. Imsol langsung ngejar koin itu. Dan koin itu berhenti tepat di bawah meja Sunje sama Pipit. Ngebuat Imsol akhirnya lihat mereka berdua kan. Pipit di sana ngungkapin perasaannya ke Sunje. Aku suka sama kamu. Abis itu Pipit berinisiatif buat nyium Sunje. So pasti Imsol lihat semuanya. Saat itu juga Bom Bom sama Dodit datang bersamaan dengan ponsel Imsol yang berdering. Ngebuat Bom Bom berpikir kayaknya ada orang deh di kolong meja. Akhirnya dia ngecek tuh. Terpaksa Imsol pun menutupi wajahnya biar bisa lari dari tempat tersebut. Nah, Yunju yang lagi mabuk itu teriak Imsol. Ngebuat Sunje tahu kalau itu tadi yang lari adalah Imsol. Sunje langsung ngejar Imsol, tapi kehilangan jejak Imsol. Sementara Dodit datang. Di bawah kolong Imsol pasti lihat semuanya. Dia pasti cemburu. Tapi ternyata Sunje tuh gak ngelakuin itu sama Pipit. Dia tuh nahan Pipit pakai jarinya biar Pipit gak bisa ngelakuin itu ke Sunje. Dan tiba-tiba Dodit datang sama Bom Bom dan berpikir macam-macam. Tapi apa yang benar Imsol cemburu karena Pipit? Di atap rumah, Imsol mabuk bersama sang kakak Imgem. Imsol ngebahas tentang Sunje. Kata Sunje, Imsol adalah cinta pertamanya, tapi kok bisa Sunje ngelakuin itu sama wanita yang bilang dia menyukai Sunje? Kenapa Sunje gak nolak aja gitu? Imgem yang dengar itu langsung nyambung. Bukannya dia gak mau nolak Yunju. Tapi Yunju datang tiba-tiba seperti hadiah. Kamu pasti nerima hadiah itu dengan senang hati kan? Apa kamu suka sama dia? Teriak Imsol sembari tak sengaja ngelempar sandalnya ke atas. Buat ngambil sandalnya. Sunje pun makein sandal Imsol. Dan tanya, tadi itu kamu ya yang lari? Imsol mengelak dong. Enggak, itu bukan aku. Orang lain mungkin. Sunje bilang, aku gak peduli mau kamu datang dari masa depan ataupun masa kini. Bagiku, kamu tetap sama. Apa kamu pernah selama hidup kamu suka sama aku? Sedetik aja. Imsol jawab, enggak. Aku gak pernah suka sama kamu. Ngedengar itu Sunje sedih. Begitu juga sama Imsol. Di kantor polisi, Taesung seperti biasa lah ya, nganterin pakaian ayahnya. Ayah Taesung menyuruh dia buat ngambil pakaian dalamnya sama ngebaliin pakaian Imsol. Nah, ketika mau pulang, Taesung gak sengaja nih ngedengerin percakapan ayahnya sama polisi lain. Mereka tuh lagi ngebahas tentang penculikan Imsol. Akhirnya kan Taesung tahu tentang itu. Karena khawatir, Taesung akhirnya nemuin Imsol, ngasih pakaiannya. Ngebuat Imsol tahu ternyata Taesung tuh anak dari polisi itu. Dan Imsol minta sama Taesung buat Taesung gak nyeritain masalah ini ke semua orang. Karena dia juga gak nyeritain masalah ini ke keluarganya. Imsol gak mau ngebuat keluarganya tuh cemas sama dia. Imsol juga minta bantuan sama Taesung. Kalau nanti di tahun 2023, Taesung harus nyuruh ayahnya buat ngelindungin Sunje daripada Imsol. Saat Imsol mau ngejelasin lebih detail, seperti biasa, waktu terhenti karena ngebahas masa depan.
Mau gak mau, Imsol harus ngungkap yang sebenarnya tentang dia kalau dia datang dari masa depan. Taesung percaya sama Imsol. Terus dia tanya ke Imsol, di tahun ini, siapa yang akan menang dalam pertandingan? Ya Imsol gak inget lah, itu udah dulu banget. Dia gak ingat kenangannya sama Sunji aja, dia gak ingat. Apalagi tentang hal sepele seperti itu ya kan. Walaupun dia ingat, dia gak bisa ngasih tahu ini ke Taesung. Karena ini merupakan kejadian masa depan. Gak lama setelah itu, Imsol dapat panggilan dari ibunya yang ngabarin kalau saluran pipa air mereka tuh bocor, sehingga rumah mereka kebocoran. Dan ternyata Sunjae ada di sana buat ngebantu mereka. Gak mau kalah, Taesung langsung gercep dong ngebantu. Dan di sini si ibu terus muji Taesung. Taesung anak baik lah, Taesung pria yang tampan lah. Sementara si nenek muji Sunjae. Lebih tepatnya muji ototnya Sunjae yang kuat karena dia seorang atlet. Sunjae seneng dong. Terus Sunjae langsung bilang, ya iyalah pasti ototku ini gak bisa dibandingin sama orang yang cuma berkeliaran aja. Jelas Taesung gak terima dong, dia ikutan nunjukin ototnya. Kemudian nenek, ibu, sama Imsol pergi buat minta tolong sama seseorang biar bisa memperbaiki pipa air mereka yang bocor. Tinggallah Sunjae dan Taesung. Mereka kan kalau ketemu gak pernah akur ya. Malah ditinggal berduaan aja. Di sana Sunjae bilang ke Taesung, udahlah cukup, gak usah manfaatin Imsol lagi. Gimana kalau dia suka beneran sama Imsol, bukan cuma manfaatin Imsol? Ngedengar itu, emosi Sunjae menguasai dirinya. Mereka pun akhirnya tonjok-tonjokan. Saking asiknya nonjok satu sama lain, mereka gak sadar kalau lampu gantung itu udah mau jatuh dan ngepercikin api. Imsol sama nenek datang dan ngeliat mereka lagi berantem. Sang nenek langsung nyuruh mereka berhenti dong, kalau enggak mereka bisa mati semuanya di sana. Sementara Imsol lagi lari buat matiin listrik. Akhirnya Sunjae ngedengerin omongan sang nenek, langsung ngulurin tangannya ke Taesung. Tapi lampu gantungnya tuh udah mau melaju ke arah Taesung dan bersamaan dengan Imsol mematikan listrik. Beruntung gak ada yang terluka atas kejadian itu. Taesung sama Sunjae akhirnya ngeberesin tempat itu lagi. Karena mereka juga sih yang ngeberantakin. Saat mereka mau balik pulang, ibu Imsol nyuruh Taesung buat nginep aja. Malam ini kamu nginep aja lah ya di sini. Ini udah malam, bus nggak datang juga kan? Dengan senang hati Taesung terima itu dong. Masa iya nolak? Dia malah seneng. Yang nggak seneng tuh Sunjae. Akhirnya dia bilang kalau Taesung bakal nginep di rumah dia, biar Taesung nggak deket-deket lagi sama Imsol. Tapi ibu Imsol khawatir kalau nantinya Taesung sama Sunjae bakal berantem lagi. Buat ngeyakinin ibu Imsol, Sunjae bilang kalau mereka teman akrab. Di kediaman Sunjae, saat Sunjae mau pergi ninggalin Taesung buat tidur, Taesung bilang, kamu tuh buta atau gimana sih? Kamu bilang kamu suka sama dia, tapi kamu gak ngerti perasaan dia. Aku gak tahu kenapa kamu ngerasa terancam sama keberadaan aku. Daripada kamu cemburu-cemburu gak jelas, mending kamu mikirin gimana caranya kamu bisa ngejaga diri kamu sendiri. Kalau enggak, dia gak akan minta bantuan aku buat ngelindungin kamu. Sunjae gak tahu apa maksud Taesung. Tapi Taesung juga gak bisa ngejelasin lebih lengkap, karena dia takut nanti Imsol marah. Mending kamu tanya langsung aja deh ke Imsol. Saat mau tidur, kaki Taesung gak sengaja nyenggol sesuatu. Dan ternyata itu adalah tiket untuk pergi ke Amerika. Sunjae bakalan pergi ke Amerika besok. Dan dia bingung, masa sih dia gak pamitan sama Imsol? Keesokan harinya, di kampus Imsol gak sengaja denger teman-teman Sunjae ngomong kalau Sunjae bakalan pergi ke Amerika hari ini. Dan dia udah ada di bandara. Mereka juga gak bisa nyamperin Sunjae buat perpisahan, karena penerbangannya sebentar lagi. Di tempat lain, In Hyuk dan anggota Eclipse yang lain mengikuti audisi tanpa Sunjae. Dan yang menjadi vokalis grup mereka adalah In Hyuk sendiri. Tapi untungnya mereka lolos ke babak selanjutnya berkat ngebawain lagu Sonaki ciptaan Sunjae. Dengan senang mereka memberi hormat kepada Sunjae yang akan pergi ke Amerika. Sementara Imsol menunggu kepergian Sunjae. Mengingat adegan di mana Sunjae bertanya tentang apakah Imsol pernah menyukainya. Dia minta maaf sama Sunjae karena dia udah bohong tentang perasaannya yang sebenarnya. Karena Imsol tuh lebih takut kehilangan Sunjae di hidupnya daripada kehilangan kasih sayang Sunjae.
Setelah itu Imsol kembali, dan di sana dia bertemu dengan truk yang sama dengan truk Susilo, dan kemungkinan itu adalah Susilo. Ngeliat truk itu, Imsol langsung lari dong, dan truk itu ngejar Imsol. Tiba-tiba Sunje datang, ngebuat Imsol bingung kenapa kok Sunje ada di sini. Bukannya Sunje udah berangkat ke Amerika. Truk itu semakin dekat sama Imsol, ngebuat Imsol tuh bilang sama Sunje, jangan deketin dia. Tapi nggak disangka, truk itu malah melewati mereka. Imsol yang udah lemes hampir terjatuh. Tapi untung, Sunje selalu sigap, nangkep dia dan meluk dia dengan erat. Kenapa kamu datang lagi? Kenapa? Seharusnya kamu pergi aja dari Korea ke Amerika. Kenapa? Kenapa kamu datang lagi? Karena Imsol menyukai Sunje. Sunje udah tahu semuanya sekarang. Dan dia nunjukin arloji, hadiah pemberian Imsol, ngebuat Imsol kaget liatnya. Jadi ternyata sebelum nyamperin Imsol, di bandara Sunja tuh kepikiran kata-kata Taesung. Dan gak sengaja dia lihat tentang penerbangan, di mana ada kata-kata kapsul waktu. Abis baca itu, Sunje langsung lari ke tempat terkuburnya kapsul waktu. Sunje ngambil kapsul waktu itu dan ngebuka isinya. Sunje juga baca surat dari Imsol. Selepas itu, Sunje nemuin Imsol. Kamu datang ke sini buat nyelamatin aku kan? Karena nanti di tahun 2023, aku akan mati. Dan alasan aku mati adalah aku nyelamatin kamu. Jika itu alasannya, Imsol, jangan lari menghindar lagi dari aku. Kejar perasaan kamu ke aku. Jika nantinya aku harus mati karena nyelamatin kamu, aku gak keberatan. Itu gak penting. Sunje pun menyentuh bibir Imsol dengan lembut. Sementara di masa depan, waktu berhenti, dan berita tentang penyerangan Sunje kini telah berganti. Jadi, berita tentang Eclipse yang merilis album kelima mereka. Dan Sunje udah gak lagi jadi anggota Eclipse. Thank you. Makasih buat kamu semuanya yang udah mau luangin waktunya buat ngedengerin aku. Terima kasih banyak. Love you all.